Heho Pop Gengs. Prabowo Subianto. Semua sepakat ia adalah sosok ambisius, tegas, dan berani. Apalagi kau bela-bela anting-anting. Banyak hal yang harus kita bahas terkait namanya. Mulai diberhentikan dari militer, memilih terjun ke dunia bisnis, lalu memulai karirnya di bidang politik. Dan apa yang akan kita dapat? Segudang kontroversi yang mengikuti namanya. Prabowo Subianto adalah anak dari ekonom terkemuka Sumitro Joyo Hadikusumo. Dia memulai karir militernya sebagai komandan peleton Grup 1 Kopassus yang bertugas di Timor Timur. Di tahun 1998, ia ditunjuk sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Di masa ini, sejumlah kontroversi mewarnai perjalanan karir militernya. Dikutip dari CNN Indonesia, Prabowo Subianto terlibat dalam penculikan aktivis pro-demokrasi di era 1998 berdasarkan kesaksian dari mahasiswa. Menurutnya, aktivis yang menghilang kemungkinan ditahan dan disiksa di fasilitas Kopassus. Dan hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia, juga memastikan Prabowo terlibat. Tidak sampai di situ, ia juga dituduh hendak melakukan kudeta terhadap Presiden B.J. Habibie, yang akhirnya diberhentikan dari jabatan Pangkostrat lalu diperiksa Dewan Kehormatan Perwira, yang salah satu anggotanya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Diputuskan, Prabowo diberhentikan dari militer yang pada saat itu berpangkat Letnan Jenderal. Suratnya pun bocor dan beredar di sejumlah media massa. Dalam surat, disebut ada 11 pertimbangan yang melatar belakangi rekomendasi pemecatan Prabowo. Hal tersebut diantaranya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran prosedur. Saat itu, untung tak diuntungkan bagi Prabowo. Tim pemenangan Prabowo saat itu menilai kalau Prabowo tidak dipecat, tapi diberhentikan secara terhormat. Isu tentang kudeta juga ditepis. Menurutnya bukan perkara sulit untuk melakukan kudeta, tapi itu tidak dilakukan karena ia patuh kepada Undang-Undang 1945. Tapi jika ditelusuri jejak digitalnya semasa memulai kampanye, entah itu disengaja atau tidak, ia mengaku menyesal tidak melakukan kudeta. Harusnya kudeta dulu. Enggak. Ini joke. TV, coba. Hapus. Hal tersebut diungkapkan saat menjadi pembicara di Hotel Sahid, Jakarta. Bukan hanya sekali Prabowo mengaku menyesal tidak melakukan kudeta. Katanya, dalam hati nyesal juga tidak kudeta dulu. Lihat negara kayak gini sekarang. Terus aja, dalam hati nyesel juga gue gak kudeta dulu. Lihat negara kayak begini sekarang. Jadi bisa disimpulkan, sebenarnya isu kudeta bukanlah isapan jempol semata bagi Prabowo. Setelah diberhentikan dari militer, Prabowo mulai terjun ke dunia bisnis. 6 tahun berselang pasca diberhentikan, Prabowo memulai karirnya di bidang politik, bergabung dengan Partai Golkar. Namanya bahkan sempat masuk dalam bursa Capres Golkar. Tapi akhirnya kalah suara dari mantan pimpinannya di militer, Wiranto. Prabowo pun memilih keluar dari Partai Golkar dan mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra pada tahun 2008. Di pemilihan tahun 2009, Prabowo memilih mendampingi Megawati sebagai calon wakil presiden. Hanya saja, Prabowo kalah dari rekan seangkatannya di Akademi Militer yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Kembali maju pada pemilu 2014 dan 2019. Bukan lagi sebagai wakil, tapi presiden. Jadi kontroversinya usai dan memilih kalem? Tidak. Beragam kontroversi mewarnai perjalanan politiknya. Di Manado, Prabowo berujung kontroversi. Ada bendera hitam berkibar yang bertuliskan kalimat tauhid. Insiden ini memicu perdebatan karena identik dengan organisasi HTI yang sudah dibubarkan pemerintah. Lebih kontroversi lagi karena berkibar di ibu kota yang dikenal toleran, tapi punya sejarah panjang terjadinya konflik agama. Tidak cukup sampai di situ, di tengah orasi, azan berkumandang. Prabowo menghentikan orasinya dan bilang, "Karena azan berkumandang, kita berhenti sebentar. Sekarang saya minum kopi." Ada azan, kita berhenti sebentar. Kesempatan saya minum kopi.
Sementara menunggu azan selesai, Prabowo duduk di dekat podium dan berbicara dengan kader-kader Partai Gerindra dan pendukungnya. Dikutip dari CNN Indonesia, usai kumandang azan, Prabowo melanjutkan orasinya. Masalahnya, setelah orasi, ia sempat bersalaman dengan pendukungnya, lalu langsung menaiki mobil dan meninggalkan lokasi kampanye. Padahal menurut jadwal, Prabowo akan sholat zuhur bersama di masjid tersebut, yang hanya berjarak sekitar 150 meter dari panggung. Meski kesannya bercanda, banyak menganggap itu tidak seharusnya dilakukan oleh seorang calon presiden. Kontroversi Prabowo berlanjut dengan membuat heboh kalau negara ini bakal bubar di tahun 2030. Menurutnya, di negara lain sudah membuat kajian-kajian yang menyimpulkan Republik Indonesia dinyatakan tidak ada lagi di tahun 2030. Pernyataan ini benar-benar mengundang kontroversi para politisi. Mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Masalahnya, pernyataan Prabowo kalau Indonesia bakal bubar dikutip dari sebuah novel Ghost Fleet yang ditulis oleh ahli strategi dari Amerika. Prabowo berdalih itu adalah skenario writing yang ditulis ahli-ahli intelijen strategis. Ia menyampaikan itu sebagai peringatan pemerintah Indonesia untuk tidak menganggap enteng berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia, perihal kemiskinan, kesenjangan sosial, ekonomi, penguasaan sumber daya, hingga persoalan lingkungan. Partai Golkar saat itu menilai kalau Prabowo terlalu naif memakai novel fiksi jadi rujukan. Seharusnya ia mengutip referensi yang berbasis fakta. Gatot Nurmantio mendukung pernyataan itu. Bahkan ia menyebut kalau Indonesia bubar 2030 bisa lebih cepat. Alasannya sama dengan Prabowo. Ia melihat itu dalam konteks pertahanan dan keamanan negara. Yang juga kontroversial saat itu adalah pernyataannya kalau dirinya menang di Pilpres 2019. Klaimnya didasarkan atas perhitungan suara yang diterimanya. Menurutnya, berdasarkan real count yang ia punya, posisinya itu berada di 62%. Sudah berada di posisi 62%. Angka ini didasarkan dari 300.000 lebih TPS di seluruh Indonesia. Padahal, jika merujuk hasil quick count yang dirilis lewat teks berjalan, pasangan Jokowi Ma'ruf unggul. Prabowo pun lalu menyatakan menolak seluruh hasil pemilu saat itu penuh dengan kecurangan. Tidak akan menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Kubu Prabowo bahkan sempat menggugat hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Sama dengan hasil gugatan Pilpres 2014, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan Prabowo karena tidak terbukti adanya kecurangan yang masif, sistematis, dan terstruktur. Tindakan Prabowo yang tidak menerima hasil pemilu langsung mengingatkan kita pada pernyataan Gus Dur. Kalau di Indonesia ini orang yang paling ikhlas adalah Prabowo. Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Apakah benar ikhlas? Mungkin ikhlas karena akhirnya Prabowo masuk ke dalam kabinet Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Banyak yang lalu menilainya tidak lagi lantang bersuara. Jadi menteri juga tidak membuatnya lepas dari kontroversi. Prabowo pernah dikritik setelah mengajukan penganggaran 1.750 triliun untuk memodernisasi alutsista dari TNI dan Polri. Berlanjut lagi dengan polemik pangkat tituler yang diberikan kepada Deddy Corbuzier. Prabowo menyematkan pangkat tersebut dalam rangka penugasan kepada Deddy Corbuzier untuk berkampanye terkait isu-isu pertahanan di media sosial. Tapi, banyak yang menilai penyematan pangkat itu dinilai tidak relevan. Bahkan dianggap mengada-ngada dalam keputusan mengangkat Deddy. Hal tersebut tidak perlu karena dinilai untuk menjalankan tugas dalam isu-isu pertahanan di media sosial tidak perlu dengan penyematan pangkat tituler.